Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk pembacaan malam ini, aku mendapatkan signal bahwa akan ada seseorang yang berproses secara natural. Jadi hubungan cinta kalian itu berproses ya, akan berjalan. Jadi temanya kali ini adalah hubungan cinta yang jalan kembali. Ya, hubungan cinta yang jalan kembali. Proses cinta yang mulai berjalan kembali. Kita akan lihat di sini apa yang mendasari hubungan kalian dan dia itu ada flowingnya lagi. Tidak lain, pasti ada campur tangan dari semesta. Kita akan lihat di sini. Oke, kita lihat ada kartu Virgo ya. Aku melihatnya di sini ada enlightenment karena banyak introspeksi yang terjadi. Maka untuk kalian yang merasakan energi dari dia itu kayak saling terhubung ya, saling terhubung. Dan secara batin sebenarnya dia pun juga tahu ada something yang ada something wrong, ada sesuatu yang salah yang harusnya memang dibenahi supaya tidak menumpuk di kemudian hari kayak gitu ya. Jadi yang aku bilang di sini 50% berasal dari enlightenment atau spiritual awakening-nya dia. Oke. Yang kedua ada kartu King of Cups. Iya banget, aku bilang iya banget. Kenapa? Di sini dia mencoba untuk berpikir logis. Ya, berpikir logis. Sebenarnya apa lagi sih yang dia mau? Apalagi yang dia cari? Misalnya ada seseorang yang baik di depan mata. Kenapa nggak mencoba kenal lebih dalam? Dan orang ini udah mulai menyeimbangkan antara kepala dan pikiran. Di sini ada kartu Mars ya. Kartu Mars itu ibaratnya fire. Penuh dengan satu kesimpang siuran tadinya. Aku melihat dia punya masalah untuk memulai. Dia punya masalah kayak nggak mau mulai duluan. Segala sesuatunya itu orang kalau misalnya emang suka sama aku, sayang sama aku, dia duluan nih yang datang gitu. Itu nggak bisa. Karena panggilan spiritual itu sebetulnya bukan dari perencanaan, bukan karena aku mau atau dia mau gitu misalnya ya, kamu atau aku mau gitu, tapi memang panggilan dan ini terjadi begitu cepat, semacam kayak semesta itu membalikan tangan. Ini loh yang harus kamu selesaikan dulu, ini yang berjalan. Kemudian kita lihat lagi ada kartu The Hierophant ya. Ini waktunya jujur aja ya teman-teman, tidak bisa direncanakan dalam waktu yang lama. Ini tuh bukan rencana, ini sangat cepat aku lihat waktunya. Karena aku melihat ada kartu evaluasi, mengerti, memahami dan melihat nilai-nilai di hubungan ini. Ibaratnya nih ya, kalian itu udah lama nih kenal, udah sangat cocok satu sama lain. Kendalanya apa sih? Nah, itu yang ingin diselesaikan. Sudah waktunya nih dia menyelesaikan hambatan di depan kalian. Ini ya, jujur aja teman-teman, apa yang ingin dia buka sama kamu adalah sebuah kejujuran. Karena dia merasa lebih baik aku membuka semuanya, menyelesaikan semuanya ya, dan walaupun sakit aku harus berkata jujur daripada aku terus-terusan berbohong, karena efeknya itu akan jangka panjang kalau misalnya berbohong ya. Jadi yang aku bisa tarik kesimpulan dari 5 kartu yang kita sudah buka adalah prosesnya dia di sini mencoba untuk berkata jujur sama kamu ya, mencoba untuk berkata jujur. Panggilannya itu dari hati. Dia mencoba untuk logik lah, kasihan gitu loh.
Ada orang yang misalnya baik sama aku, yang memang bener care sama aku kayak enggak respons gitu. Yang kedua, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Nine of Cups. Aku lebih ngelihatnya gini ya, kartu Nine of Cups itu mengindikasikan dia berpikir, apakah selama ini yang sudah aku jalani itu memang bener-bener yang aku mau? Ada keraguan di situ. Dengan aku mengabaikan, aku tidak menyelesaikan satu masalah ini, apakah ini yang aku mau sebetulnya? Itu yang dia pikirkan. Nah, dia sudah mengetahui sampai kapan nih aku itu hidup di dalam ketidakjujuran. Sampai kapan aku tuh berpura-pura kayak gini, berpura-pura cuek sama kamu, berpura-pura tidak memberikan apa yang kamu mau, berpura-pura tidak mengerti yang kamu mau, ya. Nah, di sini aku melihatnya dia sudah mulai kayak ada semangat, ada approach, ada pengen tergelitik hatinya untuk memfollow up sebenarnya hubungan kamu sama dia salah paham apa sih gitu. Aku harus gimana? Kalau misalnya aku salah, aku harus gimana? Gimana caranya aku supaya bisa menyelesaikan ini? Apa yang harus aku ketahui? Nah, di sini dia mencoba untuk wise, mencoba untuk walaupun bertentangan dengan kata hatinya, tapi dia akan coba untuk go with flow sama hubungan kalian, mengevaluasi, ya, mengalir. Jadi udah nggak mau egois lagi. Dan yang terakhir di sini kartu Eight of Swords. Aku merasa lumpuh, dia bilang. Aku merasa lumpuh. Kenapa lumpuhnya? Ya, dia terbiasa kan. Maksudnya ada kehadiran kamu, ada seseorang yang dia tahu menaruh perhatian besar sama dia. Dia pun udah mulai nih, energi kamu tuh udah mulai masuk ke pikirannya dia. Dan dia pun jadi kayak merasa, karena ini sudah ada spiritual journey, ya, yang mau gak mau tuh semesta itu sudah menjentikkan tangan, dan ya inilah yang terjadi gitu. Akhirnya ya segala macam yang harusnya dia pikirin atau dia tutupin, ya muncul sekarang. Itu kan makin gak enak, kayak menunda sesuatu. Dan aku lihat terakhirnya di sini ada kartu Yes. Selamat ya teman-teman. Kalau dianya tadinya tertutup, energinya ini sudah mulai terbuka. Sesuatu yang stuck ini akan jalan kembali, ya, akan datang kembali kepada kamu. Kita akan lihat dari ciri-cirinya, ya. Kita akan lihat dari ciri-cirinya di sini. Aku akan ambil 3 aja. Yang pertama, orangnya ini mungkin jaraknya tidak dekat sama kamu. Mungkin masih bisa dijangkau dengan kendaraan. Ya, kalau ini pakai mobil. Nggak begitu jauh, bukan berarti yang dia di luar negeri. Kalau kamu sama-sama di luar negeri, ya bisa dijangkau dengan kendaraan. Yang pasti bisa dijangkau kendaraan roda 4. Bukan sesuatu yang jauh banget. Yang kedua, di sini orangnya itu suka-suka dia, ya. Saat ini adalah orang yang tidak bisa berpikir berat, ya. Dia tapi energinya tuh udah mulai santai. Udah mulai kayak ngikutin aja. Yang tadinya dia kayak kesulitan beradaptasi, ya, orangnya sekarang udah mulai asik-asik aja gitu. Dan yang ketiga, entah gimana tapi aku ngelihatnya dia pernah mengkhianati kamu, atau dia pernah terkhianati dengan pasangannya, atau bisa aja nih dia memilih orang lain, orang lain mengkhianati. Pokoknya ada kata-kata pengkhianatan lah di sini, ya. Entah itu intinya kayak menyesal, atau intinya kayak wah gila nih ya, ini nih kayak hukum karma nih yang berlaku. Nah, kita lihat lagi di sini. Aku melihat dari gesture, dari
percakapan, orang ini akan mengekspresikan langsung dari mulutnya rasa cintanya kepada kamu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ini tadi, proses yang memang sudah harus diselesaikan, proses yang memang harusnya berjalan, ya, yang seharusnya berjalan antara kamu dan dia, ya ini, saling mengekspresikan cinta, ini adalah kuncinya. Kalau misalnya cuman satu energi aja yang masuk, itu akan berat. Nah, di sini aku ngelihatnya energinya itu kayak energi yang harus dua-duanya terkolaborasi. Jadi aku akan bilang kalian dalam waktu dekat akan terkolaborasi. Dia akan mulai mengekspresikan rasa sayangnya lagi, rasa cintanya. Atau kalau mungkin dia bukan tipe-tipe orang yang mengatakan cinta, dia akan lakukan itu dari perhatian, ya, dari perilaku. Pokoknya mendukung kamu lah. Kita lihat lagi, dia merasa kamu tuh istimewa. Kamu tuh adalah orang yang pantas untuk dimiliki. Kamu adalah orang yang di mata dia, wah, ini tahu banget nih, tepat sasaran, memanah hatiku. Dan yang ketiga, di sini aku melihatnya kalian akan menghabiskan waktu bersama. Mungkin ya, ada yang ngajak liburan, yuk tahun baruan liburan, atau setelah tahun baru, yuk aku udah lama nih nggak ngobrol sama kamu, kita ke suatu tempat yang private antara kamu dan aku, dan kita membicarakan banyak hal. Dan ini kayak tidak terbatas waktu gitu loh, ya, nggak terbatas waktu. Jadi kayak bodo amat lah kalau misalnya udah sampai, bisa aja kalian ngobrol dari malam sampai pagi, itu bisa aja kayak cuma nongkrong di kafe gitu, yang ya kalau masih ada kafe 24 jam yang buka, ya mungkin, kenapa enggak. Di sini dia bilang, ketika aku melihat bunga bermekaran, indahnya bunga di pagi hari atau dimanapun warna-warna cerah mengingatkan dirinya padamu. Di sini terima kasih sudah mengajarkan aku untuk mengapresiasi hal-hal kecil dan penting dalam hidupku. Ketiga, di sini, ini loh yang aku rasakan tentang jatuh cinta. Ya, dia mulai kayak ngerasain, ini loh rasanya aku mencintai dan dicintai seseorang. Kenapa? Karena aku mungkin sudah lama dalam diriku tuh mati, dalam diriku tuh udah gak ngerasain lagi namanya cinta tuh menurut dia tuh tadinya menyeh-menyeh. Tapi sekarang semenjak ketemu sama kamu, aku ngelihatnya semuanya berjalan sesuai dengan proporsinya, ya. Jadi hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang benar-benar natural, hubungan yang aku nggak ngelihat di sini ada karma yang berat lagi, hanya mungkin berupa bentuk penyesalan sih. Maksudnya bentuk dimana dia nggak apa ya, yang tadinya dia bisa berbuat lebih untuk kamu, mungkin agak sedikit telat kalau aku bilang, ya. Tapi dia berusaha untuk gimana caranya menggetarkan hatimu kembali. Sekarang kita akan lihat dari message terakhirnya di sini, teman-teman. Message terakhirnya. Aku melihat ada penyeimbangan, ya. Kita memiliki kartu Libra. Libra itu kan simbolnya justice atau seimbang. Jadi kalian ini akan mulai sama-sama untuk kayak yin dan yang energinya, saling berbeda tapi saling mengimbangi. Dan aku lihat ya, secara spiritual, apapun yang kamu rasakan dia bisa ngerasain juga. Yang aku bisa lihat dari sini, kalian itu kayak semakin banyak merasakan bersyukur. Tau gak sih, merasakan bersyukur tuh kayak gini, alhamdulillah ya, semenjak ketemu sama dia, walaupun hubungannya sakit, tapi dia itu mengajarkan dari rasa sakit itu, aku mendapatkan banyak hal. Aku mungkin bisa berkarya lagi, aku mungkin bisa punya keinginan untuk aku tunjukin siapa diriku sebenarnya. Dia nggak bisa ngeremehin aku. Itu kan salah satu bentuk kemajuan gitu loh, ya kan? Dan aku kayak ngeliat di sini ya, ini tuh kabut spiritualnya tinggi banget, teman-teman.
Ketika dia memikirkan kamu secara channeling, aku ngelihatnya kayak ada satu ketenangan yang kurasakan di sini, ya. Dan ini full banget energi cakra kamu, cakra di kepala, ya. Itu jalan. Cakra tenggorokan, cakra kepala ini jalan. Aku ngelihatnya nanti ya, kayak cinta kalian itu nih kayak diselubungi energi silver. Jadinya tuh energi spiritual yang memang tipis tapi kuat banget. Dan yang aku bilang sih, ya efeknya kamu tuh kayak misalnya di mana dia di mana, kamu kayak ngerasa tuk gitu. Oh, kok aku bisa ngerasain dia ya? Dia lagi apa nih sekarang? Kok tiba-tiba aku sedih? Kok tiba-tiba ketika aku berpisah sama dia, dia gimana? Kayak gitu. Ada rasa-rasa yang konyol lah yang kalian rasain itu. Kita akan lihat ya. Yang berproses kembali, cinta yang berproses kembali dengan siapa kita terhubung. Oke, di sini ada huruf E, Z, Q, E, M, W, F, Y, dan X. Kira-kira ada nggak namanya di sini? Kalau misalnya nggak ada, jangan khawatir, kita buka dari zodiaknya. Zodiak. Kita lihat ya zodiaknya. Oke, zodiaknya kita punya di sini Sagittarius, kemudian kita punya Aries, ada apa ini? Virgo, Aquarius, Leo, Gemini, Libra, dan juga Capricorn. Mungkin ini saja teman-temanku yang sudah bergabung denganku malam ini. Mohon maaf pembacaannya memang tidak lama karena aku sedang tidak enak badan. Yang penting videonya nyampe ke kalian ya. Terima kasih, selamat malam.